Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan daripada hikmah yang ketujuh. Kemarin belum separuh yang kita baca. Qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam hikmahnya yang ketujuh, man lam yadfa' anhu al-faqra qalilul mal lam yuhassil lahu al-ghina kathiruhu. Kadzalika man lam yantafi' bi qalilil ilmi fahuwa minal intifa'i bi katsirihi ab'ad. Kemarin sudah kita bahas yang pertama, separuh yang pertama, sekarang sisanya. Apa yang kemarin? Malam yadfa' anhul fagrah qalilul mal. Siapa orang yang tidak bisa mencegah darinya al-fagrah, kebutuhan daripada kehidupannya dia, qalilul mal, sedikitnya daripada harta. Artinya sedikit harta yang Allah berikan kepada dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Artinya dia merasa masih kurang, tidak merasa ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Lam yuhassil lahul ghina katsiruhu, maka tidak akan menjadikan cukup bagi dia. Dia tidak akan mendapatkan kecukupan baginya katsiruhu, walaupun dengan banyaknya harta. Jadi kalau dia tidak ridho, tidak rela dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedikit, merasa kurang terus, maka dengan banyaknya harta pun yang Allah berikan kepada dia, dia tidak akan rela. Dia akan terus menuntut. Kenapa? Karena dia sedikit aja tidak menjadi orang yang ridho, apalagi nanti banyaknya, tetap dia tidak akan ridho. Walaupun sudah mencukupi kebutuhannya lebih daripada cukup, bahkan untuk anak turunannya pun mungkin sudah terjamin, tapi masih dia akan merasa apa? Merasa kurang. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Kadzalika, begitu juga kata Al-Habib Abdullah Haddad, man lam yantafi bi qalilil ilmi, orang yang tidak bisa mengambil manfaat dengan sedikitnya ilmu. Punya ilmu sedikit tapi masih tidak mengambil manfaat daripada ilmunya, fahuwa minal intifa'i bi katsirihi ab'adu, maka dengan daripada mengambil manfaat dengan banyaknya ilmu, ab'adu itu akan lebih jauh. Artinya Pak, sedikit ilmu dia masih belum bisa mengambil manfaat, apalagi banyak, tidak akan dia bisa mengambil manfaat daripada banyaknya ilmunya. Apa maksudnya? Contoh ini gambarannya. Kita ini tahu fadilahnya salat berjamaah, bahwa salat berjamaah fadilahnya sangat besar, lebih afdal ya daripada 27. Allah akan mengangkat derajatnya sampai 27 derajat daripada salat sendiri. Tahu fadilahnya, tapi salatnya tetap sendiri. Ini tahu ilmu sedikit tapi tidak diamalkan. Tahu fadilah salat duha, tapi tidak pernah salat duha. Tahu fadilah daripada salat rawatib, ada kesunahan bagi orang yang melakukan salat fardu, ada salat qobliyah atau kadang juga ada salat ba'diyah, tapi dia enggak perhatian, tidak diamalkan ilmu yang sedikit, apalagi punya ilmu banyak, lebih banyak yang tidak diamalkan nantinya. Tentunya apa? Tidak akan bermanfaat ilmunya walaupun dengan banyaknya ilmu. Kan itu orang itu ketika punya ilmu sedikit udah langsung diamalkan. Diamalkan dengan dia melakukannya, diamalkan dengan memberi manfaat kepada yang lainnya, ajarkan kepada yang lainnya. Itu baru apa? Sedikit ilmu sudah bermanfaat, banyaknya ilmu dia akan semakin bermanfaat. Tahukah Anda, orang yang banyak ilmunya tapi enggak manfaat dengan ilmunya, sama aja dengan orang yang hartanya banyak tapi dia enggak bermanfaat dengan hartanya. Banyak hartanya tapi enggak pernah bersedekah. Maka apa? Banyak hartanya dia enggak mengeluarkan zakat seandainya. Banyak hartanya enggak pernah membantu orang, maka hartanya tidak akan bermanfaat baginya, malah akan membuat dia payah nanti di hari kiamat.
Di akhirat nanti akan mempersulit dirinya. Kenapa? Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta itu halaluha hisab wa haramuha adab. Harta itu halalnya akan mendapatkan hisab, dihisab oleh Allah, akan diperhitungkan. Wa haramuha, kalau dapat harta yang haram, ya azab, akan menjadi azab bagi dia. Ini harta semakin banyak, maka kalau tidak bermanfaat, maka akan mempersusah dirinya, akan menyusahkan dirinya. Begitu juga apa? Orang yang ilmunya banyak, tambah ilmunya tapi enggak diamalkan ilmunya, maka dia juga akan sama, akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi SAW bersabda apa? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umri fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa fima amil wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jasadihi fima ablah. Kata Nabi SAW, tidak akan bergerak kaki kita nanti di hari kiamat walaupun satu langkah, nggak akan bergerak kecuali akan ditanya. Pertama, ditanya tentang apa? Umurnya dia. Allah berikan umur di dunia sepanjang ini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita habiskan dengan umur kita, apa dengan banyak ibadah atau sebaliknya, apa dengan taat atau sebaliknya. Malah kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya tentang umurnya. Yang kedua, wa an ilmi, ilmunya juga akan ditanya. Ditanya dari untuk apa? Di dalam mendapatkan ilmu, fima amil, fima fa'al, apa yang sudah dia lakukan dengan ilmunya. Tahu kewajiban sudah dia lakukan enggak? Tahu sunnah-sunnahnya Nabi SAW sudah dilakukan apa enggak? Sudah diamalkan apa enggak? Tahu daripada yang haram sudah dihindari apa enggak? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah ilmu sama seperti tambah harta, juga apa? Wa an malihi, daripada hartanya. Kalau harta ini pertanyaannya dua. Pertama apa? Dari mana dia dapatkan harta? Yang kedua, untuk apa diinfakkan hartanya? Kalau tadi ilmunya yang akan ditanya, setelah punya ilmu, dengan ilmu itu dia mengamalkan apa? Apakah mengamalkan ilmunya atau enggak? Tapi kalau harta, dua pertanyaannya. Pertama, dari mana dia dapatkan? Dari jalan yang halal atau sebaliknya dari yang haram. Yang kedua, sudah dia miliki dari yang halal, masih ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dihisabnya di dalam jalan untuk apa dia keluarkan daripada itu harta. Kemudian yang terakhir ditanya apa? Wa an jasadihi, daripada anggota tubuhnya ini ditanya, fima ablah, di dalam apa dia rentakan daripada tubuhnya. Mulai dia kuat sampai dia enggak kuat, dia gunakan untuk apa? Lebih banyak dia gunakan untuk ibadah atau lebih banyak dia gunakan untuk lupa kepada Allah. Maka itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ilmu dan harta itu memang ada kesamaan. Kalau orang yang mencari harta dikatakan talibul mal. Orang yang mencari ilmu talibul ilim. Berarti dia muktasib, orang yang berusaha mendapatkan, yang satu mendapatkan harta, yang satu mendapatkan ilmu. Setelah dia mendapatkan harta, ada yang dikatakan muntafiul mal, ada muntafiul ilim, dia mengambil manfaat daripada hartanya. Orang yang setelah dia bekerja sampai dia mendapatkan harta, mendapatkan keuntungan, dia manfaatkan daripada harta yang dia dapatkan, dia mengambil manfaatnya dengan cara apa? Dia gunakan untuk kebutuhan biaya hidupnya, dia gunakan untuk makan, dia gunakan untuk membantu orang, ya dia gunakan untuk apa? Untuk dirinya, untuk manfaat untuk dirinya. Orang yang punya ilmu juga sama. Setelah dia mendapatkan ilmu, dia muntafi bil ilmi, dia mengambil manfaat dengan ilmunya apa? Oh, dia tak mengetahui kewajiban, diamalkan. Dia mengetahui yang sunnah, diamalkan. Dia mengetahui yang haram, dihindari. Kemudian ada nafi'. Nafi' itu apa? Memberi manfaat kepada yang lainnya. Ada nafi' fil mal,
Ada nafi' fil ilm. Ada memberi manfaat harta seperti apa? Dia punya harta tadi sudah dia nikmati, tapi dia memberikan kenikmatan kepada yang lainnya, membantu orang. Dia gunakan untuk sedekah, dia keluarkan zakat, dia membantu orang yang membutuhkan. Ada nafi' bil ilm. Nafi' bil ilmi apa? Orang yang bermanfaat dengan ilmunya, artinya apa? Dia dengan ilmunya dia sambungkan, dia salurkan kepada yang lainnya. Dia ajarkan kepada yang lainnya. Orang yang tak ngerti wajib kasih tahu. Orang yang tak ngerti sholat diajari. Orang yang tak ngerti wudu diajari. Itu nafi' bil ilmi. Sama, ada kesamaan antara harta dengan ilmu. Bahkan bahayanya tadi juga sama. Orang yang tidak manfaat dengan hartanya, orang yang tidak manfaat dengan ilmunya juga sama. Hisabnya nanti akan ada di hari kiamat. Karena itu orang yang sudah muktasib bi ilmi au bi mali, kemudian muntafi bi ilmi au bi mali, kemudian nafi bi ilmi wa bi mali wa bi mali bi ilmi wa bi mali, maka ini orang yang dikatakan apa? Sempurna. Itu Nabi mengatakan apa? Man alima wa amila wa 'allama fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Kata Nabi apa? Orang yang belajar ilmu, mengetahui ilmu, muktasib ini, wa amila, kemudian muntafi dengan ilmunya, dia apa? Mengamalkan ilmunya, kemudian wa 'allama, mengajarkan kepada yang lainnya, maka ini orang akan dipuji, ya, akan dipuji dengan keagungan, ya, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diakui di penduduk bumi, tapi apa? Fi malakutis samawat, di dalam penduduk langit. Dia akan diakui sebagai orang yang istimewa, orang yang agung di langit. Beda hadirin, pengakuan di bumi dengan di langit ya beda. Kalau pengakuan di langit jelas persis. Kenapa? Yang mengakui para malaikat gak mungkin salah. Tapi kalau pengakuan di bumi, ini orang hebat, ini orang top, ini orang pujian banyak, belum tentu persis. Bisa aja ngumpulkan orang, ya suruh muji dia, kasih harta, bisa. Nifak itu ada di dunia, tapi para malaikat gak mungkin melakukan kenifakan. Karena itu apa? Pengakuan daripada penduduk langit tentunya apa? Lebih hebat. Karena itu orang yang punya ilmu hendaknya apa? Dia mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkan ilmunya, maka dia akan menjadi orang yang diakui hebat, istimewa di dalam penduduk langit. Karena itu apa? Punya ilmu sedikit, amalkan. Gak usah nunggu banyak. Oh sudah tahu sunahnya wudu. Oh disunahkan dalam wudu berkumur, istinsyak, pakai siwak, membasuh wajah atau membasuh anggota badannya 3 kali. Tahu tapi tidak dilakukan. Amalkan walaupun sedikit. Tahu sedikit ilmu, amalkan. Maka di situ ketika kamu banyak ilmu, kamu juga akan mengamalkan ilmu kamu. Akhirnya menjadi orang yang selamat. Ilmunya akan membawa dia semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu kalau diamalkan akan membuahkan cahaya. Beda dengan ilmu yang tidak diamalkan. Kalau diamalkan akan membuahkan cahaya. Itu al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Ketika kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui walaupun sedikit, itu akan membuahkan cahaya. Cahaya di dalam hati justru lebih penting daripada cahaya zahir ini, supaya kita tidak ketabrak maksiat, ketabrak daripada pelanggaran dengan dengan adanya cahaya di dalam hati. Karena itu punya ilmu sedikit diamalkan. Tapi kalau punya sedikit ilmu sudah dia diamalkan, banyaknya enggak akan dia mengamalkan ilmunya. Dan orang yang tidak mengamalkan ilmunya, semakin tambah ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmunya, ini akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan man izdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang tambah ilmunya, tambah ngerti, tambah alim, tingkatannya sudah tinggi ilmunya, tapi tidak tambah tidak tambah petunjuknya, tidak tambah taat, tambah berani. Punya ilmu bukan tambah taat, tambah takut, tapi tambah berani. Malah ilmunya dibuat untuk cari
jalan keluar dari yang haram kadang-kadang. Nah, ini tambah ilmu bukan tambah takut, tambah berani dia. Maka apa? Lam yazdad minallah illa bu'da, maka tidak akan tambah baginya dari Allah Subhanahu wa taala kecuali semakin jauh dari Allah. Bukan semakin dekat ini. Karena ilmu itu bisa dimiliki siapapun ya. Ilmu itu bisa dimiliki siapapun. Orang yang beriman atau orang yang tidak beriman bisa ilmu itu dimiliki. Tapi bagi orang yang beriman mengamalkan ilmunya, manfaat dengan ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu punya ilmu, jangan sampai kita tidak mengamalkan ilmu kita, maka itu akan menjadi hujjah alaik. Itu dikatakan al ilmu hujjatun alaik hatta ta'mala bih. Ilmu itu akan menjadi saksi jelek kamu sampai kamu mengamalkannya. Kamu mendapat ilmu, ini akan ilmu kamu ini akan menjadi saksi jelek. Sampai kapan? Sampai kamu mengamalkan ilmu kamu. Ketika kamu mengamalkan ilmu kamu, idza amilta kanal ilmu hujjatan lak. Kalau kamu sudah mengamalkan ilmu kamu, maka ilmu yang kamu amalkan tadi itu akan menjadi saksi baik bagi kamu. Itu orang yang berilmu itu dikatakan orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya itu orang yang berakal. Kalau punya ilmu tapi tidak diamalkan, itu dianggap jahil. Orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak berakal. Mafhum mukhalafahnya. Katakan Ibn Adam ati rabbak fatusamma agilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Orang yang punya ilmu, Ibn Adam, manusia, taatlah kamu kepada Tuhan kamu, maka kamu akan dinamakan orang yang berakal. Punya ilmu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang berakal. Tapi kalau punya ilmu tidak diamalkan ilmunya, maka dia dikatakan jahilan. Gambarannya kalau ada orang tahu tulisan, dia mengerti, bisa membaca tulisan, dilarang memegang listrik ini, ada gambar tengkorak, tegangan tinggi, ono silangi. Orang yang bisa membaca, orang yang bisa melihat, dia akan menghindar. Kenapa? Bahaya ini. Kalau dipegang bisa kesetrum, bisa membahayakan dirinya. Sudah tahu bahaya, iya temenan dicoba sampai kesetrum. Ya ini orang, ya bodoh. Sudah tahu, sudah ada gambarnya, sudah ada tulisannya, dia bisa melihat. Seharusnya dia menghindar, dapat dipegang. Ini orang bodoh. Sama beda dengan orang Beda dengan orang yang tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat, megang kesetrum. Itu sudah dikatakan masuk akal. Itu wajar. Kenapa? Dia tidak bisa melihat, megang. Atau anak kecil tidak bisa melihat, tidak bisa baca. Bisa melihat tapi tidak bisa baca. Malah kelihatan gambar gitu, malah dipegang sama dia. Wajar. Kenapa? Anak kecil. Orang juga sama, tahu ilmunya, dosa, haram, bahaya, tahu neraka, tahu surga, semuanya dia tahu ilmunya. Tapi tetap maksiat. Apa ini ada orang bodoh ini? Tahu loh bakal diadab dengan maksiatnya dia. Tahu loh dia dengan ilmunya kalau tidak diamalkan bahaya bagi dirinya, tetap dia tidak mengamalkan ilmunya, tetap dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini bukan aliman, bukan agilan, tapi jahilan. Ini orang yang bodoh. Karena itu orang yang punya ilmu diamalkan, walaupun sedikit ilmunya amalkan. Ketika kamu dapat tambahan ilmu yang banyak, kamu akan lebih mudah untuk mengamalkan ilmu kamu. Karena itu sampai ada yang mengatakan gini, kalau ada orang yang kaya, tapi dia bakhil, punya banyak harta, kaya dia, tapi bakhil. Bahkan untuk dirinya pun dia bakhil. Makan setiap harinya cuma terong. Padahal bisa dia beli ayam, bisa beli daging sapi, daging kambing, semuanya bisa dia beli. Tapi dia makannya Tidak dia nikmati daripada hartanya, makannya terong, tempe, padahal sehat. Bukan dilarang loh sama dokter untuk makan yang nikmat, enggak, tapi dia mengirit dirinya, padahal dia bisa membeli makanan yang lebih nikmat. Makanya itu aja, sambal, tempe, mari ngono, ngundang, apalagi ngundang orang untuk dirinya aja gitu, ngundang orang di kayak tempe tok, tempe tahu.
Nah, ini orang kalau sudah ya orang yang mampu kaya tapi dia bakhil dengan apa yang dia miliki, kemudian tidak mau bantu orang lagi, nggak mau sedekah dia. Kira-kira orang-orang akan menilai dia ini orang apa? Wah, ini orang bakhil, punya harta tidak nikmati, padahal untuk dirinya sendiri dia tidak manfaat, apalagi untuk orang lain. Jadi rasanan orang, jadi pembicaraan orang akhirnya. Begitu juga orang yang punya ilmu tidak diamalkan, ya sama. Punya ilmu meneng tok, ya tidak ngajar, ya dia tidak ngamalkan ilmunya, ya dia tidak manfaat dengan ilmunya. Oh, punya ilmu, punya ya tahu keistimewaan sunnah-sunnah dari yang diajarkan oleh Nabi, tahu kewajiban, tahu fadilah, tapi setiap hari dia hanya duduk di warung, duduk dengan teman-teman yang ngobrol. Tidak ada bedanya dengan orang yang tidak punya ilmu. Ini juga sama, punya ilmu tidak diamalkan untuk dirinya, apalagi manfaat untuk orang lain. Dia jadi orang yang rugi. Ini bakhil dengan ilmunya. Karena itu ulama itu memberikan ada tingkatan-tingkatannya. Orang-orang alim itu ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama ada alim, al-alim al-fadil. Ada orang yang alim fadil, orang yang mempunyai keunggulan, keistimewaan. Siapa orang yang alim al-fadil ini? Yaitu apa? Ini yang dikatakan warasatul anbiya, ya ini al-ulama warasatul anbiya, duduk kabeh. Bukan semuanya. Ulama yang bagaimana yang menjadi warasatul anbiya, pewarisnya Nabi? Ya ini yang memiliki sifat ini, yaitu pertama apa? Al-alim alladzi ya'mal bi ilmi wa yu'allimun nas ibtigha'a mardatillah. Nah, ini yang warasatul anbiya. Siapa itu al-alim al-fadil? Yang pertama, tingkatan yang pertama yaitu orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkan kepada manusia lainnya, tujuannya hanya satu, yaitu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini al-alimul fadil wa huwa warasatul anbiya. Ya ini yang dikatakan pewarisnya Nabi, ya ini. Ini yang mewarisi apa? Daripada ilmunya Nabi SAW. Yang kedua, al-alim. Yang kedua, orang yang alim alladzi ya'mal bi ilmi lakin la yu'allimun nas. Dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya, tapi enggak ngajar. Tidak mengajarkan kepada manusia yang lainnya. Ini dibagi dua. Orang yang seperti ini dibagi dua. Enggak semuanya jelek. Jadi dia punya ilmu, diamalkan ilmunya, tahu yang wajib dilakukan, tahu yang sunnah dilaksanakan, tahu yang haram dihindari, mengamalkan ilmunya, tapi enggak ngajar kepada yang lainnya. Ini dibagi dua. Kalau dia tidak mengajarnya, karena apa? Oh, karena sudah banyak orang yang mengajar di daerahnya. Oh, dia tidak bangun pondok, tidak bangun madrasah, tidak buka tempat pembelajaran. Kenapa? Oh, sudah banyak yang dakwah, sudah banyak. Udah ambil satu daerah, ya wis akeh sing ngobati dokteri. Ya dia pindah daerah lain atau dia manfaat untuk dirinya. Dia punya punya ilmu, bisa dia mengajarkannya, tapi Tapi sudah banyak yang mengajar, sudah banyak yang bangun madrasah. Kalau bangun akhirnya kok saingan. Seandainya ini sudah banyak, kemudian dengan ilmunya dia tadi itu bukan dia berhenti, dia gunakan sibuk untuk ibadah kepada Allah. Wis daripada engkau aku ya sudah, alhamdulillah sudah banyak yang mengajarkan ilmunya, udah aku lebih baik untuk tafarruh lil ibadah, menyendiri untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak jelek, ini banyak salaf yang mengamalkan ini. Banyak orang-orang alim yang mengamalkan ini. Kenapa? Karena dilihat ya sudah banyak orang yang melakukannya, sudah banyak orang yang mendapatkan ilmu dari yang lainnya. Tapi kalau yang kedua ini alasannya dia tidak mengajar karena bukhlan bi ilmi atau katman bi ilmi, karena dia bakhil dengan ilmunya atau menyimpan ya ilmunya. Enggak mau dia mengajarkan ilmunya, kenapa? Pun ndak ono duwike ngajari madrasah bayarane titik. Seandainya ya enggak ada ya
tidak menghasilkan harta yang banyak seandainya. Atau dia apa? Kalau saya ngajar, engkau nanti akhirnya ada orang yang lebih alim daripada aku nanti. Dia takut ada yang lebih alim daripada dia. Ini berarti katman bi ilmi, dia menyimpan ilmunya. Ini bahaya ini, ada ancaman daripada Nabi SAW. Maka orang yang seperti ini maka dikatakan apa? Alim madmum. Ini orang yang alim tercela ini. Jelek orang yang alim seperti ini. Tapi yang ketiga, pembagian yang ketiga yaitu apa? Al-alim alladzi la ya'mal bi ilmih wa yu'allimun nas. Dan apa? Orang yang alim dia tidak mengamalkan ilmunya tapi ngajar kepada manusia. Wajar semangat dia, tapi dirinya tidak mengamalkan ilmunya. Seperti apa? Ini banyak juga ini di akhir zaman. Dai-dai seandainya nganjurkan orang untuk apa? Jangan cinta dunia, tapi dia cinta dunia. Seandainya dia ngajarkan orang jangan sampai kamu meninggalkan sholat berjamaah, dia sholatnya sendiri. Dia tidak mengamalkan ilmunya, tapi dia ngajarkan kepada orang lain. Ilmunya Nabi disampaikan kepada mereka, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini diibaratkan seperti apa? Kal ibroh, seperti jarum. Tahu sifatnya jarum? Sifatnya jarum itu taksun nas wa hiya ariyah. Dia bisa membuat manusia punya pakaian tertutup auratnya, tapi dia sendiri jarum itu pernah berpakaian. Tahu ketok jarum ono pakaian nih? Nggih kelambi, ono? Nggak ono. Tapi dengan jarum tadi itu bisa membuat pakaian ini bisa digunakan sampai tertutup auratnya orang lain. Tapi dia sendiri apa? Dalam keadaan telanjang. Ini juga apa? Sifat orang yang mengajarkan ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Salat jamaah, salat duha, salat witir, hati-hati daripada dunia. Dia ternyata apa? Tidak salat duha, tidak salat witir, tidak salat berjamaah. Kemudian dia cinta dunia. Hati-hati daripada maksiat, dia sendiri maksiat. Nah, ini bahaya ini orang. Atau diibaratkan seperti apa? Kasum'ah. Seperti apa? Lilin. Tahu lilin? Tudhi'un nas ya, wa hiya muhriqah. Dia bisa menerangi manusia. Lilin itu kalau seandainya tidak ada listrik padam dibakar apa? Dinyalakan lilin. Lilin bisa menerangi yang lainnya. Orang-orang yang di sekitarnya akhirnya apa? Kelihatan dengan cahayanya itu lilin. Tapi dia sendiri terbakar. Ini orang juga sama nih. Orang-orang sampai dia menjadi orang yang taat, sampai melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan sunnahnya Nabi, terhindar daripada maksiat, dia sendiri terbakar. Kenapa? Karena dia maksiat, dia meninggalkan yang wajib, dia meninggalkan daripada yang sunnah. Ini sifatnya orang yang apa? Punya ilmu, tidak mengamalkan ilmunya, tapi apa? Ngajar kepada yang lainnya. Yang keempat, al-alim, orang yang alim, la ya'mal bi ilmi wa la yu'allimun nas. Ini orang yang keempat ini yaitu orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengajarkan kepada yang lain. Maka ini yang dikatakan tadi itu hujjatun alaih. Ilmunya akan menjadi saksi jelek bagi dia nanti di hari kiamat. Alimun lam ya'mal bi ilmi mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya nanti akan diadab sebelum penyembah berhala. Ini bagi orang yang punya ilmu tapi tidak mengajarkan, tidak mengamalkan ilmunya. Bahaya. Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi ilmih. Paling pedihnya nanti azab di hari kiamat yaitu orang yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini paling pedih azabnya. Itu ilmu itu dibagi dua. Ada al-ilmu ilmani, ilmun fil qalbi, wa dzalika huwa ilmun nafi. Ilmu yang ada di dalam hati itu ilmu yang manfaat. Yang kedua, ilmun fil lisan, ilmu cuma hanya di lisan. Wa dzalika hujjatullah alaih. Maka itu akan menjadi saksi jelek dia nanti di hari kiamat. Tahu ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang tidak manfaat itu ketika dia tahu ilmunya tidak diamalkan. Tapi kalau ilmu yang di dalam hati, ketika dia tahu ilmunya, dia ada perubahan. Dia akan semakin takut kepada Allah, akan semakin giat dalam beribadah kepada Allah. Ini ilmu yang bermanfaat. Karena itu ada dua ilmu itu. Nah, ini bagi orang yang keempat, ya tidak mengamalkan ilmunya, kemudian dia tidak mengajarkan kepada yang lainnya. Ini bahaya.
Yang kelima lebih bahaya lagi. Kenapa? Ya ini dikatakan Muqaddimatud Dajjal ini ya. Permulaan daripada sebelum turunnya Dajjal. Nabi sudah mewanti-wanti di di akhir zaman akan banyak keluar yaitu ulama-ulama yang lebih Nabi khawatirkan bahkan lebih daripada Dajjal. Siapa? Ulama usu. Ini yang kelima. Yaitu alimun lam yanfa'ullahu bi ilmi, lam ya'mal bi ilmi, wa lam yu'allimun nas, ya, tidak mengajar, dia punya ilmu, tidak mengamalkan ilmunya, kemudian tidak mengajarkan kepada yang lainnya, tapi sebaliknya apa yang dia lakukan? Yad'un nas ila dhalalah, dia mengajak manusia kepada jalan yang sesat. Ini bukan warasatul anbiya, tapi a'wanus syayatin. Ini penolong-penolong daripada syaitan. Ini bukan warasatul anbiya. Ini diwanti-wanti sama Nabi, dan itu akan banyak keluar di akhir zaman. Ya, zaman kita ini sudah banyak. Bahkan dia membawa dalil. Kalau Dajjal kan sudah jelas dia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal sudah jelas ditulis di dahinya kaf fa ra kafir. Kafar. Sudah jelas mengaku sebagai Tuhan dia. Tapi ini tidak bawa dalil, bawa Al-Quran, bawa hadis. Tapi tujuannya apa? Membuat manusia sesat. Wah, ini lebih dikhawatirkan daripada Dajjal sama Nabi SAW. Nah, ini yang pembagian yang terakhir. Karena itu dikatakan ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ini yang akan menjadi penolong-penolong setan ini. Kelompok-kelompok setan yang membesarkan kekuatan setan, ini adalah orang-orang yang rugi. Nah, karena itu ya, jangan sampai kita punya ilmu malah kita tidak mengamalkan ilmunya. Walaupun sedikit, amalkan ilmunya. Kalau kita sudah punya ilmu sedikit tidak kita amalkan, maka banyaknya ilmu pun kita tidak akan mengamalkannya. Itu amalkan ilmu yang kita dapat. Berarti hikmah yang ke-7 ini kata Al-Habib Haddad orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sedikit daripada harta, tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan banyaknya harta pun dia tidak akan merasa cukup. Yang kedua, yaitu orang yang tidak bermanfaat, tidak mengambil manfaat daripada sedikitnya ilmu, tidak dia amalkan ilmunya, tidak diajarkan kepada yang lainnya, maka dengan banyaknya ilmu pun dia akan semakin jauh daripada mengamalkan ilmunya. Karena itu hati-hati, jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang tersebut.